Setahunya untuk penilaian kesesuaian oleh kepala sekolah itu terdiri dari dua aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan juga penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan mencoba membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar video sebelumnya, yaitu kira-kira gambaran untuk seleksi observasi atau verifikasi kesesuaian untuk pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas ketiga itu seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini nanti untuk P2 dan juga P3 ini nanti akan diseleksi ya, yaitu menilai kesesuaian dari 4 dimensi, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti yang menilai itu adalah dari kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, kemudian dinas pendidikan dan BKPSDM sebagai verifikator, yang mana di sini nanti menilai dari portofolio guru. Selanjutnya nanti mereka akan menggunakan aplikasi SIM penilaian ya untuk seleksi verifikasi kesesuaian ini. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk kisi-kisi penilaiannya seperti apa dan juga apa saja yang harus kita siapkan. Apakah kita itu wajib menyiapkan berkas-berkas seperti halnya menghadapi supervisi administrasi guru? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini seperti yang kita kutip dari panduan penggunaan sistem informasi manajemen penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K 2022. Ya benar, di sini kalau misalkan kita melihat dari daftar isinya, di sini ada mulai dari pembuatan akun untuk guru senior, kemudian kepala sekolah dan juga pengawas. Nah, selanjutnya di sini nanti ada mekanisme penilaian ya dari masing-masing tim penilai tersebut. Kita ambil saja salah satunya. Di sini adalah sebagai contoh kalau misalkan guru senior sudah selesai menilai. Nah, maka di sini di bagian poin yang ke-8 ini adalah penilaian pelamar prioritas kedua dan ketiga. Ini adalah oleh kepala sekolah. Jadi di sini nanti teman-teman, untuk gambarannya seperti ini. Kepala sekolah ini nanti dapat melihat data pelamar dan juga melakukan penilaian pada halaman pelamar ya. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Tentunya sesuai dengan jadwal yang telah dipublikasikan oleh Kemdikbudristek. Untuk melakukan penilaian, kepala sekolah ini sebagai penilai ini harus memilih terlebih dahulu ya guru yang akan dinilai. Kemudian setelah memilih guru yang akan dinilai ini, kepala sekolah dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Jadi yang dimaksud dengan observasi ini adalah kita itu istilahnya mengecek ya atau memantau, melihat dari keseharian guru dari 4 dimensi tersebut. Nah, terkait tentang apakah memerlukan yang namanya guru-guru itu menyiapkan perangkat pembelajaran, entah itu RPP, silabus, daftar hadir dan lain sebagainya, itu tentunya dapat ditanyakan kepada masing-masing kepala sekolah, guru senior atau juga pengawasnya, teman-teman. Jadi dalam observasi ini nanti kepala sekolah itulah yang nanti akan menekan tombol-tombolnya ya untuk melakukan observasi terhadap guru yang dipilihnya. Selanjutnya untuk penilaian kesesuaian oleh kepala sekolah itu terdiri dari dua aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan juga penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Nah, sistem nanti akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut ya. Nah, ini teman. Jadi sama halnya ini adalah kalau misalkan kita itu mengerjakan semacam kuesioner, teman. Jadi penilaiannya adalah nanti observasi itu adalah yang seperti itu. Nah, selanjutnya tombol soal ini hanya aktif ya setelah pertanyaan itu terjawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan tombol nomor urut soal selama proses penilaian belum diselesaikan. Selanjutnya dengan mengisi kuesioner dari observasi tersebut, maka nanti penilai atau kepala sekolah di sini tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Kemudian ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai ya, dan akan menyimpan jawabannya. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang menjawab itu bukan guru honorer yang dinilai, tapi adalah tim penilai ya. Entah itu guru senior, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas BKPSDM dan juga dari dinas pendidikan. Jadi yang mengobservasi itu adalah dari tim penilai.
Seperti yang diketahui di sinilah untuk daftar nama dari para pelamar ya, atau guru yang diobservasi. Sehingga nanti setelah proses penilaian selesai oleh kepala sekolah, maka status penilaian ini akan ditambahkan telah diobservasi ya oleh kepala sekolah. Sama halnya dengan penilaian yang dilakukan oleh pengawas sekolah, itu alurnya adalah juga seperti itu. Jadi intinya yang menilai guru atau pelamar prioritas kedua dan juga ketiga ini adalah dari guru senior, kepala sekolah, kemudian pengawas. Jadi mereka yang melakukan observasi ya, masuk melalui akun mereka masing-masing, kemudian memilih guru yang akan diobservasi, kemudian dilakukan observasi. Dan untuk bagian observasi ini hanya dapat diakses pada jadwal tersebut. Selanjutnya di sini jika kita melihat pada alur mekanisme yang kedua untuk seleksi verifikasi atau kesesuaian, maka yang dinilai inilah yang pertama, ini adalah kualifikasi akademik dan atau serdik yang dimiliki. Ini mempertimbangkan linearitas dengan bidang tugas atau mata pelajarannya. Misalkan saya tuh mengajar guru kelas SD. Nah, tentunya di sini jika ada 2 P2 yang ada di sekolah saya itu ijazahnya S1 PGSD, teman saya itu S1 bahasa Inggris misalkan, S1 matematika. Kalau bahasa Inggris kan nggak bisa daftar ya. S1 matematika. Tentunya nanti yang akan dipilih yang nilai lebih tinggi ini adalah yang memiliki S1 PGSD ya. Dikarenakan kalau misalkan melihat linearitasnya ini adalah lebih tinggi yang tersebut. Kemudian juga dilihat dari ijazahnya D4-nya kalau punya ya. Ini akan ini untuk S1 dan D4 opsi kan. Kemudian serdiknya, kemudian untuk kompetensi teknisnya ini adalah dari profesional, pedagogis, kemudian sosial, kepribadian. Kemudian untuk kinerjanya, nah ini adalah di sinilah nanti letaknya apakah kita itu memiliki terkait tentang berkas yang kita siapkan. Apakah kita menyiapkan berkas-berkas layaknya kita itu mengikuti supervisi akademik atau supervisi guru ya. Ini tentunya nanti yang menentukan adalah kepala sekolah atau guru senior masing-masing. Apakah perlu menunjukkan itu ataukah cukup mengobservasi melihat keseharian kita saja atau melihat perangkat yang sudah kita miliki. Tentunya nanti adalah yang menentukan dari tim penilai. Kemudian akan diobservasi juga, ini adalah pada bagian kinerja kita. Selama ini diamati, dilakukan pengamatan oleh pengawas, guru senior, pengawas. Ini nanti orientasi pelayanan kita selama ini bagaimana. Kemudian komitmen kita kalau misalkan membuat kegiatan atau mungkin melakukan pembelajaran di kelas ini bagaimana. Apakah kita punya inisiatif kerja, kemudian kerjasama kita itu baik ataukah kurang baik. Tentu mereka yang akan mengobservasi ya. Kemudian apakah kita pernah melakukan perundungan atau kekerasan atau mungkin penyalahgunaan obat atau juga intoleransi. Nah, pada sisi akhirnya ini nanti akan dilakukan wawancara ya, yaitu wawancara dari guru senior, pengawas dan juga kepala sekolah tersebut, yang mana nanti untuk mempertimbangkan yaitu integritas dan juga moralitas. Meskipun di sini nanti melakukan untuk penilaiannya adalah observasi atau pengamatan ya dari tim penilai, namun nanti akan dihasilkan yaitu nilai kumulatif teman-teman. Sehingga di sini nanti akan muncul yaitu untuk latar belakang, kemudian kompetensi yang 40%, kemudian kinerja 60%. Ini nanti akan didapatkan yaitu bobot penilaiannya ya. Nah, ini nanti totalnya adalah 100%. Kemudian untuk kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kompetensi di sini, maka di sini menurut kompetensi guru ASN ya, ini terdapat beberapa indikator yang mungkin teman-teman bisa cermati dan juga nanti dipersiapkan ya. Apakah kita itu menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan kita. Nanti akan diobservasi, akan dinilai dari pengawas, guru senior dan juga dari kepala sekolah. Kemudian menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Nah, tentunya nanti akan diamati ya oleh mereka, menggunakan strategi manajemen kelas, melakukan perencanaan pelaksanaan asesmen dan laporan pembelajaran. Tentunya kalau misalkan teman-teman menanyakan apakah menyiapkan RPP, silabus dan lain sebagainya, itu adalah pada bagian yang ini ya. Ini adalah melakukan perencanaan dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya teman-teman memang di sini mempersiapkan ya terkait tentang perangkat tersebut. Kemudian di sini ada menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Kemudian usaha mandiri mempelajari keterampilan, kemudian mendengarkan pihak lain secara aktif, kemudian membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas, kemudian membangun hubungan baik antar individu. Tentunya di sini akan dilakukan observasi atau diamati langsung ya oleh mereka selama ini. Ini adalah untuk tabel indikator kompetensinya, yaitu mulai dari kepribadian, pedagogis, profesional dan sosial.
Inilah untuk 3 kompetensi ASN, kemudian dimasukkan dalam untuk kebiasaan refleksi. Ini ada 3 soal, kemudian berpusat pada peserta didik ada 3 soal, kemudian semuanya ada 3 soal ya per elemen indikator. Nah, totalnya ada 27 soal. Yang menjawab ini siapa? Yang menjawab kalau misalkan kita lihat dari buku panduan, itu yang menjawab adalah tim penilai kita, teman-teman. Selanjutnya di sini nanti dari tim penilai 1 dari kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas, maka nanti hasilnya ini akan dikirimkan ke tim verifikator yaitu Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM untuk dilakukan pembobotan. Nah, selanjutnya nanti akan muncul yaitu persentase persetujuan, dan selanjutnya di sini nanti untuk pengisiannya sepertinya juga sama halnya dengan mengisi kuesioner ya, yaitu ada di sini adalah sangat setuju, kemudian setuju, netral, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Dan masing-masing ini ada persentase skornya ya, sehingga nanti akan didapatkan skor akhir. Selanjutnya nanti jika kita lulus di sekolah kita, itu akan ditempatkan di sekolah kita masing-masing ya. Tentunya nanti akan ada yang lulus dan juga akan ada yang tidak lulus. Seperti halnya di sini ada ilustrasi. Misalkan di sebuah instansi ini ada 4 kebutuhan. Nah, ini instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya membuka di sekolah A dan B saja. Nah, masing-masing dari sekolah C dan D ini melamar ke sekolah A dan B ini atau hanya perlu isi biodata ya. Penempatan nanti akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Penilaian observasi dilakukan di sekolah masing-masing. Nah, di sini meskipun untuk formasi hanya ada di sekolah A dan B, namun sekolah C dan D gurunya ini juga mengikuti observasi yang ada di sana. Nah, berikutnya nanti jika pelamar C dan D ini nilainya lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada A dan B, maka formasinya ini yang akan dipindahkan seperti ini. Jadi formasinya ini adalah yang akan dipindahkan, kita nggak bisa menggeser dari guru induknya, namun formasinya yang akan dipindahkan. Dengan catatan tidak terjadi kelebihan guru ya yang ada di sekolah kita. Bagi teman-teman yang lulus observasi nilai tertinggi namun tidak ada formasi di sana, nanti formasinya yang akan dipindahkan. Tentunya dengan mengetahui hal ini, saat ini teman-teman bisa mempersiapkan diri ya terkait tentang persiapannya bagaimana. Tentunya kita bisa menyikapi supaya nanti kita bisa memaksimalkan nilai kita, sehingga nanti yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Nanti kita akan lulus ya, entah itu di sekolah induk maupun juga di sekolah induk. Nanti yang menentukan itu adalah Kemdikbudristek. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.